Semangat pagi rekan-rekan. Perkenalkan kelompok kami ada Ivan Wijaya Sutanto dengan NRP 130216063. Kedua ada Awang Fadliansyah dengan NRP 130117905. Yang ketiga ada Sagiza Trisna dengan NRP 130118077. Akan membahas mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Mari kita simak dengan baik. Definisi analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan di sini yaitu sebuah kegiatan untuk mengukur aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh bank dari nasabah sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah tersebut. Analisis pembiayaan ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah terkait kondisinya, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi dari nasabah, maka akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan. Cara analisis. Di sini cara analisisnya memiliki dua macam, yaitu yang pertama secara kuantitatif serta kualitatif. Cara analisis secara kuantitatif yaitu menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan cara analisisnya secara kualitatif yaitu menggunakan data non-keuangan dari nasabah. Pendekatan yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan. Pendekatan karakter, pendekatan jaminan, pendekatan dengan studi kelayakan, pendekatan fungsi-fungsi bank, dan pendekatan kemampuan kepuasan. Pendekatan karakter yaitu bank akan memperhatikan secara teliti tentang karakter nasabah pembiayaan tersebut. Kemudian ada pendekatan jaminan yang dimaksud adalah bank akan memperhatikan kualitas dan kuantitas dari benda yang dijadikan jaminan oleh para nasabah. Sedangkan pendekatan dengan studi kelayakan artinya yaitu memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah secara pembiayaan. Kemudian, pendekatan fungsi-fungsi bank memiliki arti yaitu bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengatur dana yang disalurkan dan dana yang dikumpulkan. Kemudian ada pendekatan kemampuan kepuasan. Bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan tentang kemampuannya dalam pelunasan pembiayaan. Tujuannya di sini ada secara khusus serta secara umum. Secara khusus, tujuan dari analisis pembiayaan yaitu menentukan jumlah pembiayaan yang layak guna mengurangi risiko gagal bayar untuk mengetahui apakah calon nasabah ini layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Kemudian ada tujuan secara umum yaitu untuk memenuhi pelayanan akan kebutuhan masyarakat, untuk mendorong dan memperlancar perdagangan, jasa-jasa, produksi, serta konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian ada prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada prinsip secara karakter, capacity, capital, collateral, serta condition. Yang pertama ada karakter, yaitu merupakan sifat dari nasabah itu sendiri. Kemudian ada secara capacity, yaitu analisis tentang bagaimana kemampuan nasabah dalam melakukan bisnisnya, serta bagaimana kemampuan dalam mengembalikan pembiayaannya. Secara prinsip dengan kapital, yaitu jumlah dari modal yang diperlukan. Collateral yaitu jaminan yang diberikan kepada bank. Condition yaitu usaha tersebut atau usaha dari para nasabah apakah ada prospek atau tidak. Assalamualaikum Kak Raffi. Waalaikumsalam. Kak Raffi, saya Nadia Kak dari Bank Syariah Mandiri. Halo Nadia. Ya, Kak Raffi, aku boleh minta waktunya sebentar nggak nih? Silakan. Kak Raffi? Boleh Ada dong. beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan ke Kak Raffi. Boleh. Kira-kira Kak Raffi sudah berapa lama ya menjadi nasabah setia di Bank Syariah Mandiri? Wah, di Bank Syariah Mandiri aku udah cukup lama ya Di mungkin. tahun berapa tuh kira-kira Kak Raffi?
Tepatnya sih agak lupa ya, mungkin di atas 5 tahun kali, udah hampir 10 tahun lah. Itu hampir 10 tahun, berarti Iya. dari sekitar tahun 2010 ya Kak Raffi? Iya, dari 2010 2011 lah. 2010 2011. Pertama-tama punya uang banyak lah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung disimpan di BSM. Iya, ya, benar, Kak? benar. Kalau untuk alasan Kak Raffi sendiri mau menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri kira-kira apa tuh Kak? Iya, jadi waktu itu pertama kali aku 2009 dan 2010 pertama kali aku beli rumah akad kredit Oh, di Bank Syariah Mandiri. di Bank Syariah Mandiri. Oh, gitu. Karena waktu itu ya ada pertimbangan lain kenapa kita di Syariah Mandiri, karena semuanya juga lebih apa ya? Insya Allah di Syariah ya? Iya, lebih syariah, Oh, insya Allah lebih syariah. Karena kan kita akad waktu itu kan aku pertama kali dapat cicilan rumah itu ya hampir 10 tahun ya, berapa 8 atau 10 tahun. Sampai 10 tahun ya? Rumah yang Lebak Bulus. Nah, dari situ Berlanjut terus ya? transaksi terus, jadi kurang lebih udah cukup lama lah. Dan alasannya ya biar supaya lebih syariah lah. Aku kan juga sering banget melakukan akad kredit. Oh gitu, alhamdulillah ya Kak ya, semoga insya Allah memang lebih berkah ya Kak Lebih ya? berkah. Transaksi di Bank Syariah Mandiri. Kak Raffi kan sebagai nasabahnya di Bank Syariah Mandiri pastinya sering dong menggunakan Mandiri Syariah Mobile. Sering. Kira-kira fitur apa aja nih Kak yang Ya. menjadi favorit Kak Raffi dalam menggunakan Mandiri Syariah Mobile? Di Mandiri Syariah Mobile itu ada fitur yang zakat, Zakat ya? infak, sodako. Sodako juga Nah, ada. itu ada, itu yang memang membedakan. Antara mobile banking di Bank Syariah Bener, dengan mobile yang banking di dengan bank yang lain. lainnya. Jadi ya bener, insya Allah kita lebih syariah. Syariah insya Allah ya Kak ya. Untuk Iya. informasi juga nih Kak, fitur lain yang ada di Mandiri Syariah Mobile selain yang tadi Kak Raffi sebutkan, kita juga bisa bayar akikah nih Kak. Oh iya, bisa bayar akikah. Bisa bayar akikah untuk pembayaran PDAM, telepon dan yang lainnya. Keren. Keren, mudah-mudahan nih Kak ya terus melakukan perkembangan-perkembangan Iya, ya iya, Kak iya. ya untuk mobile banking. Bener ya. banget, bener. Kak Raffi sebagai salah satu anak muda yang sukses nih Kak di Indonesia, boleh minta tipsnya nggak sih Kak buat dibagikan ke sahabat Mandiri Syariah yang lain? Iya, tipsnya kita sebagai yang muda-muda jangan menyerah, jangan Kerja keras ya, kerja Kak, ya? keras. Aku juga kerja keras. Aku sebenarnya kayak begini udah dari tahun 2000. Iya tahu banget dari Kak Jadi- Raffi masih belum berkeluarga ya dari Tahun awal 2000 karirnya. sampai heeh. sekarang. Jadi perjalanannya aja hampir udah 20 tahun. Jadi kan 20 kalau tahun orang ya. lihat tuh, wih, anak sukses sekarang, padahal kan kita pasti melewati perjuangan yang sangat panjang. Yang sangat panjang, ngelewatin susah juga, naik kendaraan umum dulu, ya makanya pasti no pain no gain lah ibaratnya. Semuanya kan yang kita laluin itu pasti Ada prosesnya. dan Betul. juga namanya kalau rezeki, kalau memang nanti udah ditakdirkan sama Allah kita akan sukses, ya kita akan sukses. iya. Tapi benar-benar semua Ada perjalanannya, usahanya, ada doanya ya Kak Raffi ya. perjalanannya panjang banget. Dan juga ya aku pribadi kalau misalnya ada uang, aku juga salah satu yang itulah, kalau misalnya ada uang sedikit aku jaga, misalnya oke, uang ini aku mau beliin ini tapi 20%. Oh, Makanya pasti ada perencanaan ada perencanaannya, ada perencanaan tahu mana keuangan. prioritas, tahu mana yang harus diprioritaskan, ditabung untuk dibelanjakan atau apa ya. Contohnya mau beli rumah tapi kira-kira properti juga yang kira-kira naik ke depannya. Ya udah aku Buat makanya sering investasi ya Kak Raffi ya. bener, sering akad rumah ataupun apartemen itu sering banget sama. Oh, sering banget sama BSM ya? Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya terus ya Kak Raffi ya. Amin. Kak Raffi mau tanya lagi nih, kira-kira ada saran nggak sih Kak untuk Bank Syariah Mandiri agar Bank Syariah Mandiri ke depannya pelayanannya semakin lebih baik lagi? Sebenarnya sampai detik ini sih Bank Syariah Mandiri itu udah bagus semuanya. Udah bagus, alhamdulillah. Timnya Kak juga Raffi. cepat semuanya untuk cepat ya, Kak, ya? Iya, untuk semuanya, untuk responnya sangat responsibel banget. Lalu juga memang benar-benar udah semuanya juga fitur-fitur yang tadi tuh yang tadi udah Yang kita ada sebutkan di mobile bankingnya insya Allah lebih lengkap ya Kak lebih Raffi lengkap ya? lagi, Oh, dan juga baik. pastinya membuat nasabah itu menjadi lebih syariah. Lebih syariah, poin yang utama sih Kak Betul, ya, lebih betul. syariah. Baik kalau Betul. gitu. Kak Raffi kan udah ikut pembiayaannya di kita, tabungannya juga ada. Di kita juga ada beberapa produk lain loh Kak, seperti cicil emas, gadai, untuk BSM Autonya juga ada. Untuk tabungan berencananya pun ada Kak Raffi. Wah. Jadi kalau Kak Raffi berminat, Kak Raffi bisa datang langsung ke Bank Syariah Mandiri terdekat untuk dijelaskan tentang produk-produknya dan dibukakan untuk langsung produk yang sesuai dengan kebutuhan Kak Raffi. Sip, Baik insya ya Kak, Allah. ditunggu ya Kak ya. Iya, sukses juga untuk Bank Syariah Mandiri, semakin ke depan, dan pastinya untuk nasabahnya juga yang nabung insya Allah semakin berkah banyak. di sana. Oh ya, terima Semakin kasih Kak banyak. Raffi ya untuk doa baiknya. Sama-sama. Terima kasih juga nih untuk sharingnya ke sahabat Mandiri Syariah.
Semoga juga Kak Raffi atas kesediaannya menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri, Kak Raffi memberikan keberkahan untuk keluarga juga. Amin. Dan doakan kami Syariah Mandiri untuk selalu amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Raffi untuk waktunya ya. Sama-sama. Kak Raffi mau minta tolong nih, Iya. kita bacakan untuk slogan Mandiri Boleh. Syariah untuk Regional Office 3. Boleh dong. Slogannya nanti saya bacakan RO3, Kak Raffi bilang bahagia, kuat, dan tumbuh. Siap. Mulai ya Kak Raffi ya. Oke. RO3. Bahagia, kuat, dan tumbuh.